Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Salehudin, yang terhormat rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Lutfi Wisda Hasan MPSA, mahasiswa Universitas Indonesia Maju, kelas ekstensi 2B dari kelompok 1. Izinkan di siang hari ini saya akan memaparkan asuhan keperawatan gagal jantung. Baik, perkenalkan dari kelompok 1 ini, izin saya perkenalkan yang pertama ada kakak Asma Afifah, ada kak Claudia, ada kak Hilda, ada saya sendiri yaitu Lutfi Wisda, ada kak Nina, ada kak Sukaisi, kak Yeti, kak Yogi Hermawan, dan kak Yusuf Ramadan. Langsung saja ke materinya. Nah, konsep medis gagal jantung ini yang untuk definisinya adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan jantung mengalami penurunan kemampuan. Jadi kalau henti jantung berarti berhenti total dan tidak ada kemampuan memompa jantung. Tetapi kalau hanya gagal jantung, itu hanya mengalami penurunan saja. Jadi kemampuan jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuhnya berkurang gitu. Etiologinya, mekanisme fisiologis yang menjadi penyebab gagal jantung. Yang pertama, meningkatnya beban awal karena regurgitasi aorta dan adanya cacat septum ventrikel, meningkatnya beban akhir, lalu penurunan kontrabilitas miokardium karena infak miokard ataupun kardiomiopati. Baik, ini yang ketiga adalah jenis gagal jantung. Gagal jantung diklasifikasikan berdasarkan bagaimana jantung terpengaruh. Ini menurut Hardiati 2023, yang pertama itu gagal jantung sisi kiri. Jantung bagian kiri ini bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini apabila melemah, memompanya ke seluruh tubuh itu dapat menyebabkan penumpukan darah di paru-paru yang menyebabkan sesak napas dan batuk-batuk. Tandanya itu ya. Yang kedua adalah gagal jantung sisi kanan. Jantung bagian kanan memompa darah ke paru-paru melemah, ini menyebabkan penumpukan darah di tubuh bagian bawah dan menyebabkan pembengkakan seperti udim ya, pergelangan kaki di ekstremitas itu. Lalu yang ketiga ada gagal jantung sistolik, jantung tidak mampu berkontraksi dan kuat untuk memompa darah keluar. Dan terakhir gagal jantung diastolik, jantung tidak mampu berelaksasi dan benar untuk mengisi darah sebelum memompa. Nah, ini beberapa gagal jantung ini sebetulnya bisa diketemukan pada saat pemeriksaan tanda-tanda vital. Terutama ini yang gagal jantung sistolik ataupun gagal jantung diastolik apabila kita di tanda-tanda vital pada saat dilakukan tensi terhadap pasiennya, itu dapat diketahui nih sistolik diastoliknya ada kelainan ataupun tidak. Selanjutnya, patofisiologi gagal jantung ini dibedakan berdasarkan bagian jantung yang mengalami gangguan. Gagal jantung kiri terjadi saat ventrikel kiri tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh, menyebabkan aliran balik ke paru-paru, peningkatan tekanan kapilyer dan akhirnya edema paru. Lalu gagal jantung kanan seringkali merupakan akibat dari gagal jantung kiri. Dari jantung kiri dulu nih, baru dapat menyebabkan ke jantung kanan. Nah, gitu. Ini aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron menyebabkan vasokonstriksi dan retensi cairan, memicu timbulnya edema. Nah, makanya seperti yang tadi dibilang, edema ini juga merupakan salah satu tanda ataupun gejala dari gagal jantung tersebut. Nah, ini pathway-nya Bapak Ibu. Dari pathway-nya ini ada beberapa diagnosa yang muncul, yaitu ada penurunan corak jantung, risiko penurunan corak jantung juga bisa, risiko perfusi cerebral tidak efektif, dan lain-lain yang ada intoleransi aktivitas, pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, hyperprolina, gangguan integritas. Lalu yang kelima, pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan apa saja sih yang biasa dilakukan kepada pasien gagal jantung ini? Ini menurut Young 2021, yang pertama yang umum kita lakukan yaitu elektrokardiogram ataupun EKG. EKG biasa dilakukan oleh perawat ataupun dokternya. Apabila dilakukan oleh kita sebagai perawat, itu saat setelah dilakukan EKG, itu hasilnya dilaporkan kepada dokter yang bersangkutan untuk mendapatkan advis lebih lanjut. Lebih bagusnya mungkin kita bisa membaca hasil EKG ya. Nah, mungkin nanti itu bisa lebih diketahui, oh kalau sudah EKG-nya sudah keluar, lebih diketahui bahwa ini pasiennya nih gagal jantung atau jantungnya baik-baik saja gitu, ataupun mungkin hanya kram saja gitu. Jadi tidak lebih spesifik laginya itu sama dokter yang spesialis. Lalu apabila
pemeriksaan selanjutnya itu ada foto ronsen dada. Nah, ini dicek nih ada kelainan atau tidak ya di bagian jantungnya, ada pembengkakan atau tidak, ada tes darah juga, lanjutannya scan jantung. Tapi sebetulnya poin pertama sudah bisa diketahui nih pasiennya gagal jantung atau tidaknya itu sudah diketahui pada saat di EKG itu sudah diketahui lebih jelasnya. Awal nih tanda-tanda vital dulu, dari tensinya sudah ketahuan nih ada kejanggalan. Dilanjutkan biasanya ada advis untuk EKG. Nah, dari EKG saja biasanya kasus-kasus gagal ginjal ini sudah bisa dapat diketahui gitu. Nanti baru pemeriksaan selanjutnya. Tata laksananya bagaimana? Ini tujuan utama penata laksana gagal jantung pada pasien ini sebenarnya untuk mengembalikan kualitas hidup. Karena kualitas hidup pada pasien gagal jantung otomatis berkurang. Berkurang dalam artian mereka jadi takut beraktivitas, takut kapasitas kerja sendirinya ataupun kinerja fisiknya takut kelelahan, jadi sehingga dia tidak mampu untuk beraktivitas sendiri. Nah, sebetulnya ini tujuannya itu untuk mengembalikan lagi nih, kembali ke seperti hidupnya seperti semula. Makanya banyaknya adalah dengan cara secara latihan fisik fungsional pada pasien gagal jantung, makanya disebut dengan olahraga kardio. Latihan fisik secara bertahap ini menyebabkan peningkatan daya pompa ventrikel sehingga terjadi peningkatan kapasitas fungsional. Tidak hanya tidak hanya latihan fisik langsung kardio, tapi pelan saja. Jadi setelah perawatannya selesai di rumah sakit, nah lalu secara bertahap itu melakukan aktivitas fisik agar bisa kembali lagi mengembalikan kualitas hidupnya. Ini yang ketujuh, pencegahannya. Menurut tahun 2021 pencegahannya ada beberapa langkah hal umum yang dapat kita lakukan atau mudah karena sehubungan di era sekarang ini gagal jantung ini adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Lalu ini gagal jantung di era sekarang ini tidak mengenal usia karena memang pola hidupnya zaman sekarang itu sudah berbeda sekali seperti yang lalu. Jadi ada beberapa pencegahannya, caranya yaitu yang pertama makan makanan yang sehat. Jelas ya, semua penyakitnya apapun penyakitnya itu dimulai dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya makanannya harus yang sehat-sehat, rendah kolesterol, rendah kalori dan lain-lain. Menjaga berat badan yang sehat, diusahakan tidak obesitas ataupun tidak kekurusan juga, jadi berat badannya yang proporsional ya gitu ya. Aktif dalam latihan fisik, jadi di setiap harinya sebelum agar kita tidak terjadi gagal jantung harus ada latihan fisik, olahraga yang lagi sedang trending sekarang itu olahraga kardio gitu ya, lari ataupun bersepeda. Nah itu masuknya itu latihan fisik. Itu selain juga menyehatkan badan kita, menyehatkan terutama di jantung kita. Mengurangi dan mengelola stres ini nih menjadi salah satu penyebab. Kalau orang stres itu biasanya tensinya tinggi. Nah tensi itu di bawah itu jelas ya, yang F itu dapat menyebab darah tingginya harus dikontrol, diabetesnya dikontrol, kolesterolnya tinggi, kolesterolnya juga harus dikontrol. Nah, itu kan beberapa hal yang dapat menyebabkan gagal jantung. Nah itu yang harus dijaga juga. Dimulai dengan mengelola stres. Pasti tidak boleh merokok, jadi jangan merokok. Dari sekarang mulai stop merokok karena ini sangat dapat menyebabkan gagal jantung ya. Ini asuhan keperawatannya. Yang pertama ada pengkajian, mulai dari identitas pasien seperti biasa, riwayat kesehatan, ada penyakit sekarang, penyakit dahulu, kesehatan keluarga, pencetus, faktor risiko, pengetahuan pasien dan keluarga, dan lain-lain. Ini ada nutrisi juga, eliminasi, kebersihan diri, dan istirahat. Lalu pemeriksaan fisiknya dilakukan dari mulai mata, leher, paru-paru, jantung nih, tensinya dicek, nadinya juga dicek, suara jantungnya bagaimana, apek jantung, bising jantung, abdomennya dicek ada asites atau tidak, bising abdomennya juga, lingkar perut, ekstremitas, temperatur, kelembaban, ada edema atau tidak juga. Nah, edema yang tadi saya bilang tuh, tadi kalau memang ada problem di gagal jantung itu akan ada edema di ekstremitas bawah biasanya. Nah, itu ada gagal jantung. Kemampuan pompa darahnya melemah. Yang keempat, pemeriksaan penunjang laboratorium apa saja yang diperiksakan. Biasanya DPJP itu memeriksakan hematologi, elektrolit, fungsi ginjal, ureum kreatinin, urin lengkap, SGOT, SGPT, gula darah. Ini untuk penunjang ya. Ada juga EKG pasti yang tadi saya bilang, foto ronsen, kateterisasi jantung, ini untuk tindakan lebih lanjutnya lagi. Kayak terapi pengobatan ada diuretik, vasodilator, ACE inhibitor, digitalik, dopaminergik, oksigen. Diberikan oksigen ada
Baik, inilah diagnosa keperawatan. Menurut diagnosa keperawatan kriteria dan intervensi yang kita dapatkan dari SLKI, SIKI, dan SDKI ya. Yang pertama ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran arterius kapiler. Ini kriterianya, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pertukaran gasnya meningkat. Intervensinya apa saja? Monitor frekuensi irama jantung, monitor pola napas, kemampuan batuk efektif, monitor saturasi oksigen, dokumentasi hasil pemantauan, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, kolaborasi pengguna oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Yang kedua, ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pola napasnya membaik. Kriteria hasilnya, frekuensi napasnya dalam rentang normal, tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan, pasien tidak menunjukkan tanda dyspnea. Intervensinya apa saja? Manajemen jalan napas, ini diantaranya dalam memonitor pola napas, monitor bunyi napas, monitor sekutum, posisikan semi-polar, ajarkan teknik betul efektif, kolaborasi dengan dokter pembedah bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik jika perlu. Sebetulnya. Penurunan yang ketiga tuh ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload, perubahan afterload, perubahan kontraktivitas. Ini tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan curah jantung meningkat. Kriteria hasil curah jantung itu tanda pita dalam rentang normal, kekuatan nadinya prepare meningkat, tidak ada edema. Nah, untuk intervensinya perawatan jantung sendiri ada identifikasi tanda dan gejala, identifikasi tanda gejala sekunder, penurunan curah jantung, monitor intake, monitor keluhan nyeri, berikan terapi relaksasi, anjurkan beraktivitas fisik ya. Ya, olahraga kardio gitu ya, tapi yang tidak terlalu berat gitu ya. 4, ada nyeri akut. Ini nyeri akut ini kan fisiologis, berhubungan dengan fisiologis. Karena nyerinya apabila gagal jantung ada nyeri di bagian dada kiri ya. Setelah dilakukan tindakan perawatan harapan tingkat nyeri menurun nih. Kriteria hasilnya pasien mengalami nyeri berkurang dari skala 7 menjadi 2. Ini sebenarnya skalanya tergantung penemuan dari teman-teman semuanya, ini dari skala berapa, tapi diharapkan itu bisa menurun gitu ya sampai menjadi skala 2. Pasien menunjukkan ekspresi wajah tenang karena biasanya yang kesakitan gagal jantung ataupun sakit jantung ekspresi wajahnya beremut kesakitan gitu ya. Nah, ini ekspresi wajahnya bisa diharapkan lebih tenang lagi. Pasien dapat beristirahat dengan nyaman. Intervensinya, manajemen nyeri, ini identifikasi lokasi, identifikasi skalanya, identifikasi faktor, berikan terapi non farmakologis, kontrol lingkungan, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri, relaksasi ya, kolaborasi pemberian analgetik sama dokter jika perlu, dengan dokter ya kolaborasi. Yang kelima, hipervolemia berhubungan dengan mekanisme regulasi. Setelah tindakan keperawatan dilakukan, keseimbangan cairan meningkat. Ini keseimbangan cairan ini kriteria hasilnya ada terbebas dari edema, keluaran urin meningkat, mampu mengontrol asupan cairan. Intervensinya manajemen hipervolemia, periksa tanda dan gejala hipervolemi, monitor intake dan output cairan, monitor efek samping, batasi asupan cairan garam, anjurkan melapor keluaran urin, balance-nya dilihat kembali, kolaborasi juga untuk pemberian diuretiknya. Mungkin untuk khusus pasien gagal ginjal, makanya kenapa ada ruangan-ruangan khusus untuk pasien gagal ginjal, karena ada beberapa dari pihak perawatan harus dipantau dengan baik gitu ya. Yang keenam, perfusi perifer tidak efektif berhubungan penurunan arteri atau vena. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perfusi perifer meningkat ya. Intervensinya ada perawatan sirkulasi perifer, identifikasi faktor risiko, lakukan hidrasi, anjurkan menggunakan obat, anjurkan minum obat, informasi tanda dan gejala darurat. Ketujuh, yang intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan toleransi aktivitas meningkat. Kriteria hasilnya toleransi aktivitas, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari dapat meningkat. Intervensinya monitor kelelahan fisik, monitor pola dan jam tidur, sediakan lingkungan yang nyaman, berikan aktivitas distraksi, anjurkan istirahat baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Yang kedelapan, ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Mungkin karena ketakutan, aduh sakit jantung gitu ya. Jadi ketakutan. Nah, ini kriteria setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan ansietasnya menurun, tingkat kecemasannya menurun, pasien mengatakan telah memahami penyakitnya, pasien tampak tenang, pasien dapat beristirahat dengan nyaman. Intervensinya apa? Intervensinya adalah identifikasi saat
tingkat ansietas berubah, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian dan gunakan pendekatan yang tenang, informasi secara faktual, diagnosis. Anjurkan keluarga untuk menemani pasien jika perlu, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi dari pasien tersebut. 9. Definisi berhubungan kita membuat mencerna makanan faktor psikologis. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan status nutrisi membaik. Monitor intervensinya nih, manajemen gangguan makan, monitor asupan, timbang berat badan, anjurkan membuat catatan kolaborasi dengan ahli gizi. 10. Resiko gangguan integritas kulit ditandai dengan kelebihan volume cairan. Nah, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat. Intervensinya ada identifikasi kemampuan pasien, persiapkan materi dan media edukasi, berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya, jelaskan tentang definisi tanda gejala dan edema, jelaskan cara penanganan dan pencegahan edema, instruksikan pasien dan keluarga untuk menjelaskan kembali penyebab gejala dan penanganan pencegahan edema itu seperti apa. Baik, selesai sudah pemaparan materinya. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Ada Hardiati, ada Young 2021, Mutmainah 2025. Yang jelas dari buku SDKI, Siki, SLKI, edisi 2020, DPW PPNI. Baik, tibalah di slide terakhir, yaitu kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari rekan-rekan semuanya, terutama kepada Pak Solihuddin atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dalam pemaparan materi ataupun baik dari PowerPoint dan dari pemaparan materinya. Cukup sekian dari saya, Lutfi Wisdasani Pesa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kekayaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.